Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Vera Diana Asela Putri dengan NPM 212205105 dari kelas Farmasi B Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang organela sel. Organela sel terdiri dari apa saja sih? Mari kita bahas bersama-sama ya. Organela sel terdiri dari biomembran, nukleus, kromosom, retikulum, endoplasma, ribosom, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan sitoskeleton. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada biomembran nih. Biomembran itu apa sih? Biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat difisialisasikan hanya dengan mikroskop. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme karena pada membran terdapat sejumlah enzim dan berfungsi sebagai alis dalam beberapa metabolisme. Struktur biomembran terdiri dari protein intrinsik, glikoprotein, glikolipid, protein intrinsik, kemudian protein hidrofilik, ekor asam lemak, fosfolipid hidrofilik. Selanjutnya nukleus. Apa sih nukleus? Ada yang tahu tidak? Nukleus merupakan tempat pembentukan dan pematangan RNA ribosomal, salah satu pembentuk bahan ribosom. Fungsinya mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengatur kapan dan di mana ekspresi gen-gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Struktur nukleus antara lain yaitu membran inti, kromatin, nukleolus, dan pori-pori nukleus. Selanjutnya adalah kromosom. Kromosom merupakan molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik. Fungsinya berperan penting dalam pembelahan diri sel dan menyimpan materi genetik. Kromosom terdiri dari telomer, kromatid identik, lengan pendek, sentomer, dan lengan panjang. Selanjutnya retikulum endoplasma adalah bagian dari sistem membran yang terbentuk kantung membran yang merupakan bagian dari sistem endomembran dengan jumlah banyak. Ada dua macam RE, yaitu RE kasar dan RE halus. Fungsi dari RE kasar yaitu sebagai tempat sintesis protein yang akan ditempatkan di membran sel dan luar sel. RE halus tempat sintetis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. Struktur retikulum endoplasma meliputi RE halus, RE kasar, membran nukleus, lumer RE, sisterna, ribosom, dan RE transisional. Selanjutnya ribosom. Ribosom adalah butiran kecil nukleoprotein yang terbesar di dalam sitoplasma dan bahan penyusunnya yaitu protein dan RNAR. Fungsinya melangsungkan sintesis protein yang hasilnya masuk ke lumen retikulum endoplasma. Struktur ribosom antara lain yaitu rantai peptida yang memanjang, mRNA, subunit kecil ribosom, asam amino, subunit besar ribosom, tRNA. Selanjutnya kita ke badan Golgi. Badan Golgi adalah kantung pipi bertumpu yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran. Fungsinya untuk memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau ke membran. Struktur badan Golgi antara lain yaitu bagian trans, bagian cis, ada vesikula transport pergi, vesikula transport datang, ada lumen, dan ada sisterne. Selanjutnya kita ke mitokondria. Sebelumnya, ada tahu nggak nih mitokondria apa? Mitokondria adalah organel membran rangkap yang sangat penting untuk metabolisme energi dalam sel. Fungsinya untuk tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Struktur mitokondria terdiri dari DNA, ribosom, matrik, outer membran, inner membran, intermembran space, cristae, dan portion. Selanjutnya kita ke lisosom. Lisosom adalah
Vesikal membran berkantung yang mengandung enzim-enzim hidrolik yang bekerja pada kondisi asam. Fungsinya untuk mencerna makromolekul secara intraseluler dengan sel-sel ASI. Struktur lisosom meliputi lapisan lipid, membran transport protein terglikosilasi, membran, dan enzim hidrolitik. Nah, yang sekarang yang paling terakhir nih, yaitu sitoskeleton. Apa sih sitoskeleton? Yuk simak sama-sama. Sitoskeleton adalah rangka sel yang terdapat pada sitosol yang berupa jaringan protein filamen yang menetapkan membran plasma sehingga menyokong stabilitas bentuk sel. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai rangka sel dan sebagai pengatur gerakan kromosom. Oke, di sini adalah gambaran sitoskeleton. Ya, sudah berakhir saja ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga lagi dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.